dengan Ibu Tendri di sesi pembelajaran yang asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas sesuatu yang lebih menarik dan insya Allah lebih asyik. Anak-anak yang solih dan solihah, perhatikanlah tanda kehidupan di alam kita ini. Mari kita dengarkan cuplikan ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwa allazi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Shadaqallahul azim. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Quran Surat Al-Furqan ayat 48. Jadi materi pembelajaran kali ini yaitu pernapasan pada hewan dan kalimat tanya. Anak-anak, yuk perhatikan. Sedang apa mereka? Wah, asik sekali ya. Mari kita perhatikan gambar tersebut dan dengarkanlah. Mereka sedang asik bercakap-cakap loh. Hari ini sebelum kelas dimulai, Fania sedang duduk di bangku. Bangku tersebut berada di bawah pohon yang besar. Kela melihat Fania. Mereka lalu bercerita. Fania, kamu rajin sekali. Kamu selalu datang ke sekolah lebih dulu daripada aku. Aku tidak mau terlambat. Kita kan harus disiplin. Wah, udara di sini segar sekali ya. Iya, udara pagi memang segar. Apalagi kita duduk di bawah pohon besar ini. Udaranya jadi semakin segar dan sehat. Kita harus bersyukur, Fania, karena bisa menghirup udara yang bersih dan sehat. Iya Kela, kamu benar sekali. Bel masuk berbunyi. Anak-anak masuk ke dalam kelas untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Mari sama-sama kita ikuti pembelajaran hari ini. Salam semangat anak-anak. Anak-anak, manusia dan hewan bernapas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Hewan mempunyai alat pernapasan yang berbeda-beda. Alat pernapasan itu disesuaikan dengan tempat hidupnya. Ada yang menggunakan paru-paru, trakea, kulit, dan insang. Inilah dia, satu-satu akan kita bahas. Pernapasan hewan dengan paru-paru. Jangan lupa bahagia semua anak-anak. Selanjutnya, mari dengarkan pernapasan hewan dengan paru-paru. Yang pertama, mamalia. Mamalia adalah binatang yang menyusui anaknya. Mamalia ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Mamalia darat misalnya sapi, gajah, kelinci, kambing, macan, dan kucing. Juga banyak lainnya. Pasti kalian bisa menyebutkannya. Mamalia yang hidup di air, contohnya lumba-lumba, paus, singa laut, dan anjing laut. Nah, kalian juga pasti bisa menyebutkannya. Contoh-contoh yang lain dari mamalia yang hidup di air. Nah, anak-anak, mamalia darat dan mamalia air bernafas dengan paru-paru. Tetapi beberapa mamalia air memiliki ciri tertentu. Misalnya ya, lumba-lumba dan paus. Lumba-lumba harus sering keluar masuk air agar dapat menghirup oksigen. Lumba-lumba bernapas melalui lubang udara yang terletak di atas kepalanya. Sementara itu, ikan paus memiliki hidup yang dilengkapi dengan katup. Pada saat menyelam, katup akan menutup
katup akan terbuka lagi saat paus muncul di permukaan air. Pada saat katup terbuka, paus akan mengambil oksigen, juga mengambil karbon dioksida dan uap air. Oke, selanjutnya hewan yang bernapas dengan paru-paru yaitu jenis reptil. Reptil, hewan yang termasuk reptil adalah hewan melata. Contoh hewan reptil adalah buaya, ular, kadal, komodo, cicak, dan kura-kura. Reptil bernapas dengan paru-paru. Buaya sering hidup di air sehingga memiliki lubang hidung khusus. Lubang hidung tersebut dapat ditutup pada saat menyelam sehingga air tidak masuk ke dalam paru-paru buaya. X. Pernapasan hewan dengan paru-paru, yaitu burung. Burung bernapas dengan paru-paru. Burung juga mempunyai pundi-pundi udara atau kantong hawa sebagai alat bantu pernapasan ketika terbang. Pada saat burung terbang, udara akan masuk ke pundi-pundi udara. Pada saat mengepakkan sayap, burung tidak mengambil udara pernapasan, tetapi burung menggunakan udara yang tersimpan dalam pundi-pundi udara. X. Pernapasan hewan dengan paru-paru, yaitu burung. Burung bernapas dengan paru-paru. Burung juga mempunyai pundi-pundi udara atau kantong hawa sebagai alat bantu pernapasan ketika terbang. Pada saat burung terbang, udara akan masuk ke pundi-pundi udara. Pada saat mengepakkan sayap, burung tidak mengambil udara pernapasan, tetapi burung menggunakan udara yang tersimpan dalam pundi-pundi udara. Anak-anak yang solih dan solihah, tetap semangat. Lanjut, tentang pernapasan hewan dengan trakea. Serangga bernapas dengan trakea. Trakea adalah pembuluh-pembuluh udara yang bercabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga. Trakea bermuara pada stigma atau spirakel. Stigma adalah lubang-lubang di sepanjang sisi tubuh bagian kanan dan kiri serangga. Stigma berfungsi sebagai lubang pernapasan, yaitu jalan keluar masuknya udara. Contoh serangga antara lain belalang, lebah, kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan rayap. Mungkin kalian juga lebih banyak tahu lagi contoh-contoh serangga yang lain. Oke? Selanjutnya, ada hewan yang bernapas atau pernapasan hewan dengan kulit. Yang pertama, jenis amfibi. Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Masih ingat kan? Contoh hewan amfibi adalah katak. Selain bernapas dengan paru-paru, katak juga bernapas dengan mulut. Katak hidup di tempat yang lembab, seperti sungai, sawah, atau kolam. Tujuannya adalah agar kulit katak selalu basah. Melalui kulit yang basah, katak mengikat oksigen dan melepas karbon dioksida. Kita lanjutkan masih dengan pernapasan hewan dengan kulit, yaitu cacing. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulitnya. Permukaan kulit cacing selalu tampak berlendir dengan tujuan untuk memudahkan penyerapan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Oleh sebab itu, cacing menyukai tempat lembab dan tanah gembur yang banyak mengandung oksigen. Oke, masih semangat semuanya? Lanjut ya. Yang keempat, selanjutnya adalah pernapasan hewan dengan insang. Hewan yang bernapas dengan insang adalah ikan. Ya, betul. Kalian pasti tahu ya semuanya. Dan suka ikan kan? Suka makan ikan maksudnya. Insang berjumlah 4 pasang dan terletak di sebelah kanan dan kiri kepala ikan. Insang dilindungi oleh tutup insang
yang berbentuk setengah lingkaran. Selain insang, ikan memiliki gelembung renang yang berguna untuk menyimpan oksigen. Beberapa jenis ikan yang hidup di daerah berlumpur mempunyai labirin. Apa itu labirin? Ya, labirin adalah lipatan-lipatan pada insang yang bentuknya tidak teratur. Labirin berfungsi untuk menyimpan oksigen, sehingga ikan dapat hidup di lumpur yang mengandung sedikit oksigen. Alhamdulillah, setelah mendengar penjelasan dari Ibu, insya Allah kalian sudah mengerti kan? Oke, sekarang anak-anak ada yang mau bertanya kah? Boleh kalau mau bertanya. Bu Gendri, saya mau bertanya, mengapa kita membutuhkan udara yang bersih untuk bernapas? Bagus sekali pertanyaannya. Ya, mengapa kita membutuhkan udara yang bersih untuk bernapas? Karena udara yang kotor akan menyebabkan berbagai penyakit pada manusia. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut. Apa itu kalimat tanya? Ya, kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu berupa penjelasan atau keterangan tertentu. Secara umum, kata tanya yang digunakan dalam kalimat tanya adalah apa, berapa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Ya. Nah, sekarang kalimat tanya mempunyai ciri-ciri. Apa itu ciri-cirinya? Mari perhatikan slide berikut ini. Ciri-ciri kalimat tanya sebagai berikut. Kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Lalu, kalimat tanya diawali dengan kata tanya seperti apa, kapan, berapa, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Lalu, kalimat tanya dapat juga menggunakan artikel atau imbuhan kah pada bagian akhir kata tanya, seperti apakah, bukankah, siapakah, di manakah, berapakah, dan lain-lain. Oke, always do the best guys. Selanjutnya, mari kita perhatikan untuk kata tanya. Kata tanya ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Apa sajakah? Yuk kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, kata tanya apa? Kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Sebagai contoh, apa contoh hewan mamalia? Oke, lanjut. Kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Sebagai contoh, mengapa katak hidup di tempat yang lembab? Ini kita kaitkan atau contoh kalimatnya kita kaitkan dengan pembahasan pada sebelumnya, pada materi sebelumnya, yaitu pernapasan pada hewan ya. Oke. Selanjutnya nomor 3, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan suatu hal. Contoh, bagaimana cara lumba bernapas? Ya. Lanjut, kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau suatu peristiwa berlangsung. Sebagai contoh, di mana katak hidup? Ya. Oke, lanjut. Kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan pelaku atau suatu perbuatan. Pelaku dari suatu perbuatan. Contoh, ya, untuk kata tanya siapa. Siapa yang bernapas dengan paru-paru? Oke, lanjut. Kata tanya berapa. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Sebagai contoh, berapa jumlah hewan yang bernapas dengan kulit? Ya, tadi pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas ya anak-anak. Oke, lanjut
Yang ketujuh, kata tanya kapan. Nah, kata tanya kapan ini ya biasa digunakan untuk menanyakan waktu kejadian atau suatu peristiwa yang akan, sedang, dan telah berlangsung. Sebagai contoh, kapan katup pada paus itu terbuka? Ya, ini terkait dengan teks-teks yang telah kita bahas atau materi pembahasan pada organ pernapasan hewan. Ya, anak-anak. Demikian. Oke, is it clear? Semuanya jelas ya?